Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan bahwa semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Sesusah, sesedih, separah apapun kehidupan kami selalu percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kami. Senakal apapun kami yang berusaha untuk ngeyel dan juga seringkali bandel, kami percaya bahwa ketika Tuhan sudah katakan baik dalam kehidupan kami, maka dalam setiap kegagalan kami, maka dalam setiap jatuh bangunnya kami, tetap akan Tuhan hantarkan sampai kepada kebaikan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Tentu pastinya semua dengan dibarengi dengan pertobatan dan juga kepatuhan yang semakin hari semakin meningkat dari apa yang dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan sebentar kami pelajari semakin menguatkan iman kami bahwa segala sesuatu akan berjalan baik-baik saja. Segala sesuatu akan terjadi menurut kehendak dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Dan segala sesuatu akan berakhir dengan kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan Tuhan. Biarlah kiranya setiap kami fokus ke dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kuasai diri kami, kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, dan kuasai bibir, lidah, hati, dan pikiran hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya apapun yang terucapkan, apapun yang diperdengarkan, semua berasal dari Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Sehat? Sehat? Puji Tuhan. Sampun sarapan? Saya sudah. Kasihan deh lo Pak Bayu. Kalau orang kepeksa dan kepepet ya mungkin gak sarapan juga. Sarapan kok kepeksa gitu. Karena memang tidak terbiasa sarapan. Begitu disiapkan sama mama, le tak siap nih nasi ya gitu. Begitu meh makan gitu, segitu tak saya. Karena memang tidak terbiasa sarapan tapi harus sarapan. Karena ya inilah salahnya orang tua yang sudah banyak penyakit. Jadi mau tidak mau harus sarapan. Bersyukur kita selalu dalam lindungan Tuhan. Bersyukur kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Walau apapun yang terjadi, walau semua kayak gini, neng lek waya udan ya harusnya kayak ngono kae. Wis bene, yang penting Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, itu sudah lebih dari cukup. Amin. Tapi ya wong namanya menungso, namanya manusia, ya kadang sok ngeyel, kadang sok dablek. Dalam banyak hal seringkali juga mengalami namanya jatuh bangun dan bahkan kegagalan. Betul toh? Siapa di sini yang pernah gagal? Hah? Tidak pernah? Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya gagal. Sopo di sini yang pernah wes nyusun rencana, nyusun acara, ini tiba-tiba batal? Apapun, acara apapun. Ada? Oke, sering. Kabeh ngono. Ada saya itu tipe orang yang nggak tahu ya. Kadang suka jengkel bahkan marah karpe dewe gitu loh. Kalau misalkan dalam satu hari gitu wis tak susun rencananya gitu. Misalkan rame itu buka jam berapa ya? Jam 10. Oke, jam 10 nanti kerame. Paling nggak 1 jam sampai 1 jam setengah, habis itu jemput si Alfa. Habis itu mau nyervis motor misalkan gitu ya. Habis itu mau potong rambut. 4 rencana dalam satu hari. Karena satu dan yang lain hal, bisa jadi karena saya, bisa jadi karena salah satu anggota keluarga saya, akhirnya molor. Sampai siang, menjelang siang, kalau kerame nggak nutut, mau nggak mau hanya jemput Ava. Satu gagal nih, terus juengkel gitu saya. Juengkel gitu. Satu rencana ini gagal, juengkel misalkan. Ketika istri
menerangkan gitu, mencoba untuk menerangkan, "Yo ora apa-apa tepakan iso sesuk, ra iso iki wis kadung tak rancang," gitu loh. Karena saya percaya bahwa ini menurut saya ya. Yes, anggap saja saya egois dia. Karena sesuk pasti ada rencananya lagi gitu loh. Sesuk pasti ada cara lagi yang lain gitu. Makanya ketika ini gagal ya jengkel gitu. Otomatis sampai akhirnya rencana-rencana yang lain itu yang setelah itu ya kalaupun jalan ini karena males gitu loh. Karena sudah satu rencana yang gagal. Ya tapi mau bagaimanapun juga ya itulah manusia ya, hanya bisa merancangkan tapi pada akhirnya karena sesuatu dan yang lain hal mungkin karena kecerobohan kita, juga karena faktor-faktor ekstra lainnya seringkali mengalami kegagalan atau batalnya satu rencana atau rancangan kita. Itu manusia. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan Tuhan? Apakah rancangan atau rencana Tuhan itu gagal? Apa? Apakah pernah Tuhan mengalami satu kegagalan? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama dengan gambar dan rupa Allah, atau bahasa Alkitabnya itu dengan imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Bukan fisiknya ya, tetapi karakternya. Namun kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Apakah itu berarti tandanya Tuhan telah gagal? Apakah Tuhan tidak tahu ketika Ia menciptakan manusia bahwa manusia yang Dia ciptakan nanti akan jatuh dalam dosa? Percayalah bahwa Tuhan itu sudah punya plan itu, master plan itu dari A sampai Z, bahkan A1, A2, A3 sampai Z3 gitu. Jadi apakah ketika manusia gagal, ketika manusia jatuh, itu Tuhan juga yang merancangkan? Tuhan tahu, tetapi Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan manusia. Bahwa rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai dan bukan rancangan sebab itu pagi ini saya memberikan judul khotbah bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Sebagaimana Ayub memberi kesaksian dalam pasal 42 ayat yang kedua. Ayub memberi kesaksian di dalam pasal 42 ayat yang kedua. Kitabnya kitab apa? Ya Ayub. Saya beri kesaksian Ayub. Mari kita buka bersama-sama Ayub 42 ayat yang kedua. Ampun, 42 ayat yang kedua. Atau dimulai ayat yang ke-1 lah, ayat 1 kalimat tok. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang Ayub bersaksi bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Satu ungkapan Ayub sebagai respon hatinya kepada Tuhan dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Berawal dari keyakinan Ayub ketika ia memulai perjalanan hidupnya dari pasal yang pertama kita bisa lihat di sana. Memberikan satu pemahaman yang benar kepada dirinya, kepada Ayub dan bahkan juga bagi kita. Untuk lebih mempercayai setiap rencana Tuhan atas kehidupan manusia. Dan nats yang kita tadi baca adalah satu jawaban dari Ayub atas tantangan dan pertanyaan Tuhan. Kalau jenengan mau membaca dari pasal 40 dan 41. Letak wacane kabeh engko sawi. PR-nya nanti di rumah kerjakan, baca kitab Ayub. Seminggu rampung. Sesok ditumpuk. Itu. Ya kudu ngono lek gak ngono gak diwaca kok. Adalah satu jawaban Ayub atas tantangan Tuhan. Tantangannya apa? Nanti wacanan dhewe di rumah, PR-nya.
Dan melalui ayat ini juga kita akan belajar sesuatu yang paling penting berdasarkan perjalanan hidup Ayub, tentang bagaimana bahwasanya rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana manusia. Kalau manusia boleh gagal, kalau manusia bisa gagal, tetapi nyuwun sewu, saya katakan dengan penuh keyakinan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Kalaupun toh ada yang gagal dalam hidup kita, bukan karena Tuhan. Engkau kita bahas lebih dalam. Apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Ayub ini? Mohon maaf, saya hanya mencuplik satu ayat supaya langsung ke poinnya gitu ya. Apa yang menjadi keyakinan Ayub? Apa yang menjadi kepercayaan Ayub? Bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Padahal kita tahu bahwa Ayub diajar habis-habisan dalam kehidupannya. Hartanya, bendanya, kekayaannya entek-entekan. Wis rungkat pokoknya wis. Lagu saya kan rungkat ya, rungkat entek-entekan. Wis entek-entekan Ayub. Bondo donya, anak-anake, bojone ngilang. Ora bojo galak ya, bojone ngilang. Bahkan kesehatan fisiknya pun diambil oleh iblis. Wes parah. Kurang jatuh apa hidup Ayub? Tetapi Ayub berani bersaksi seperti yang tertulis dalam pasal 42 ayat yang kedua. Apa yang menyebabkan itu? Karena Ayub meyakini, sebagaimana ayat yang kedua tadi mengatakan bahwa Tuhan sanggup apa? Melakukan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan manusia. Tuhan tidak pernah gagal di dalam perancangan dan rencananya. Karena apa? Ya karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sebagaimana Ayub juga percaya bahwa jika Tuhan yang ia sembah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, serta sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak mampu lakukan atas segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Gak ada yang gak bisa Tuhan kerjakan. Karena apa? Ya Tuhan. Makanya saya pernah berkata atau bertanya, Tuhan itu bisa ndak berdosa? Jeeling ndak jawabannya? Tuhan itu bisa ndak berdosa? Bisa napa boten? Saged napa boten Tuhan berdosa? Boten? Wah mesti lali lek gak ngono pas gak mlebu. Tuhan itu saged apa boten? Berdosa? Ya bisa. Oh namanya Tuhan ya bisa. Lek gak iso berarti duduk Tuhan. Tetapi kenapa dia tidak berbuat dosa? Karena Tuhan tidak mau berbuat dosa. Mengapa? Karena bertentangan dengan kekudusan Tuhan. Karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap kekudusan, sedangkan Tuhan adalah kudus. Tapi kalau ditanya bisa atau tidak, bisa. Karena dia Tuhan. Karena dia sanggup. Sekali lagi, sanggup. Mengapa saya ulangi kata sanggup? Karena kalimat atau kata sanggup ini mengandung makna yang dalam. Kata sanggup ini mengandung makna yang dalam. Yang mengartikan bahwa tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Satu. Yang kedua, kata sanggup mengandung makna bahwa Tuhan tidak pernah kewalahan. Tahu kewalahan? Kerepotan. Gak pernah, namanya saja tuh beda karo menungso. Saya mengakui bahwa saya memiliki satu kelemahan. Saya memahami kelemahan saya. Salah satunya adalah bahwa saya itu tidak bisa mengerjakan satu pekerjaan atau tanggung jawab lebih dari satu. Atau paling banter paling maksimal bisa 2 tanggung jawab yang bisa saya kerjakan. Karena kalau saya coba untuk paksakan dengan harapan ben rampung kabeh, yang terjadi adalah biasanya pasti ada salah satu atau bahkan semua yang tidak berhasil dengan maksimal. Contoh misalkan, beberapa bulan lalu menjelang pengorganisasian gereja,
pusing pasti, mikir, ya nggak mau mikir dana tok, tapi mikir persiapannya bagaimana, mikir ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk pengorganisasian gereja. Di satu sisi, di dalam pelayanan di rayon, sebagai ketua rayon, saya mencoba untuk menyerahkan tanggung jawab lomba paduan suara kepada pengurus rayon yang lain, dengan harapan saya bisa fokus kepada pengorganisasian gereja gitu. Karena saya tahu kelemahan saya, sekali lagi itu ya, garis bawahi. Kelemahan saya adalah saya tidak bisa mengerjakan lebih dari satu atau bahkan apalagi dua gitu. Ternyata nggak ada yang sanggup untuk menghandle, untuk mengkoordinir paduan suara ini. Yes, mau tidak mau akhirnya, karena ya itu sebabnya aku dari awal tuh moh gitu loh. Tapi mau tidak mau akhirnya ya sudah gitu loh, saya yang menghandle, saya mengkoordinir segala sesuatunya ya. Alhasil khususnya saya menyadari bahwa di paduan suara di rayon kurang begitu maksimal gitu. Jadilah ditanya sanggup enggak? Ya jane enggak sanggup. Hati, pikiran, bahkan berpengaruh kepada fisik, capek, kewalahan, kesel, mikir kono, mikir kene, riwari wirono, riwari wirene. Ketua rayon sing kudu memastikan bahwa air aqua itu ada, itu ketua rayon. Air aqua untuk minum latihan ini ketua rayon. Sing beli yo saya. Iki ketua rayon. Kewalahan. Ngeterke tuku kain untuk seragam, ya ketua rayon. Kewalahan. Tetapi Tuhan dengan rencananya yang tak pernah gagal, bahwasanya ia sanggup menggambarkan bahwa Tuhan itu nggak pernah kewalahan. Ngupeni nyuwun sewu sakmene akean menungso sak donya. Tuhan nggak kewalahan sesungguhnya. Maka artinya ketika ada orang yang merasa bahwa doanya belum terjawab, bukan karena Tuhan kewalahan. Wah, Tuhan kesel jawab itu ngowo siji ndak. Ya karena memang belum waktunya saja doa itu terjawab. Tuhan tidak pernah kewalahan untuk menghadapi berjuta-juta manusia di seluruh dunia. Tuhan tidak pernah kewalahan ngurusi semua ciptaannya. Tuhan tidak pernah kewalahan. Kenapa? Karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan sebagaimana tema bulan ini, dan percayakan segala sesuatu kepada Ia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sadarilah bahwa setiap kita manusia itu punya kelemahan. Sadarilah bahwa kita setiap manusia itu punya keterbatasan, di mana tentunya satu dengan yang lain memiliki keterbatasan dan ketidaksempurnaan, kelemahan yang berbeda-beda, tetapi pasti punya. Tidak ada manusia yang benar-benar 100% sempurna. Nggak ada. Almarhum Pendeta T. Gyoga, kalau jenengan pernah dengar, dulu dosen saya di STBI, mengajar musik gereja, mengajar apalagi ada beberapa mata kuliah yang diajar oleh Pendeta T. Gyoga. Sejak dulu ternyata memang terkenal bahwasanya Pendeta T, panggilannya Pendeta T, terkenal bahwa dia tidak pernah memberi nilai A pada mahasiswa. Dan suatu ketika saya tanyakan, karena saya mendapat jawaban itu juga dari kakak tingkat, saya sudah tahu juga jawabannya, cuma penasaran mosok iya karena itu, dan cobalah saya beranikan diri untuk tanyakan, Pak, kenapa toh Pak kami nggak pernah dikasih A? Nggak ada, sepinter apapun nilainya, padahal ujian 100, tapi tidak ada yang dapat nilai A di akhir semester. Jawabannya tahu apa? Karena nilai A itu sempurna, dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Itu jawabnya. Kalian dapat nilai itu karena kasih karunia, bukan karena kalian sempurna. Jawabannya ngono. Piye, Jang? Tapi bener loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan. Gitu loh. Karena Ia sanggup melakukan segala
sesuatu. Dia yang mempunyai kuasa dan kemampuan untuk melaksanakan segala sesuatu itu. Dan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Ada yang sudah ketemu? 2 Korintus 9:8. 9 ayat 8 maksudnya. Banter. Terima kasih Pak Anggit. Dan Allah apa? Sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dan malah apa? Berkelebihan. Allah sanggup, garis bawah itu, Allah sanggup. Jadi apa yang kau khawatirkan lagi dalam hidup? Ketika engkau percaya bahwa Allah membuat hidupmu berkah, tidak akan dibiarkan kita itu mati kelak, tidak akan kita itu dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Neng lek jatuh tergeletak sampai kelaparan, masuk angin, mai kumat, goro-goro ulahmu sendiri ya, berarti orang anak urusannya karo Tuhan. Walau apa jari Tuhan akan memberikan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan, cukupi atau Pak ben mesti entek lah nopo lah togel gak tau menang apa yo itu si DM gitu, tahu DM deritamu ngopo nyalahke Tuhan. Oke? Bukan salahnya Tuhan. Kalau hidup kita menjadi menderita, kalau hidup kita menjadi berkekurangan karena salah kita sendiri, ya ada urusannya karo Tuhan. Dan jangan pernah sekali-kali menyalahkan Tuhan karena ketidakbijaksanaan kita mengelola kehidupan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Gak iso mbak, lah nopon males masak sego, ya deritamu. Ngopo nyalahke Tuhan? Lah gak duwe duit Pak, nggih tuku sego. Lah napa kok gak duwe duit? Lah mek kerja males sih Pak. Ya deritamu. Betul apa betul? Gak ada urusannya dengan kesanggupan Tuhan yang sanggup mencukupkan segala sesuatu. Gak ada. Karena kita yang malas, karena kita yang salah, karena kita yang tidak mau bergerak untuk menjalankan hidup kita dengan baik sesuai dengan rencananya Tuhan. Gitu. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Sri. Beberapa waktu lalu Pak Sri mahnya kambuh lagi ya Pak. Saya tanya, "Loh, kenapa Pak? Kecentok apa? Bukan jenengan sudah berhenti merokok, kok masih kecentok meneh?" Udah, saya beberapa hari kemarin makan telat terus kok Pak. Lah ya wes. Berarti bukan Tuhan yang merencanakan sakit mahmu kan gitu Pak? Atau setiap kita semua yang punya sakit, ya introspeksi diri, kenapa sampai sakit? Apakah Tuhan yang membuatnya atau Tuhan yang merencanakan? Bukan. Saya percaya bukan. Gitu. Ya bukan. Minggu lalu itu sebabnya, salah satu sebabnya kenapa saya jadi sarapan. Sudah seminggu ini saya aktif sarapan. Oh ya belum ada seminggu deh, karena Sabtu sore, Minggu siang setelah pada waktu rapat perancang itu sudah mulai kerasa, makanya semua belum pada pulang, aku masuk kamar. Sampai hari Senin itu masih terulang lagi, kambuh lagi. Ya lek boso gampangnya masuk angin, tetapi boso kerene kurangnya
asupan oksigen ke otak. Jadi otak ini kurang asupan oksigen. Salah satu penyebabnya karena apa? Tidak sarapan. Pusing nggak karu-karu, kepala kayak dipukuli sampai tak kewoplak gini saking pusingnya. Dan mau balik. Sampai seperti itu. Akhirnya ya sudah tak putuskan, daripada kumat meneh rodok trauma, aku tak sarapan, bu piye carane, bu piye rasane gitu. Apakah Tuhan yang merencanakan saya sampai masuk angin? Olahe sapa? Olah aku dhewe. Sego ya wis ana, raketang tempe ya ana. Ngopo rak sarapan kan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan percayalah, ya Dia akan mencukupkan segala sesuatunya ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang membuat Ayub itu menjadi sangat yakin bahwa selain Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, Tuhan itu memiliki rencana yang baik, bahkan terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki rencana yang baik dan bahkan terbaik dalam kehidupan kita. Kalaupun ada manusia yang akhirnya menjadi gagal, kalaupun ada rencana kita yang tiba-tiba batal, bukan karena Tuhan, tapi karena seringkali kita yang menyebabkan itu terjadi. Kalaupun kita gak ngapa-ngapain, tetap gagal, tetap batal, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dari apa yang dapat kita bayangkan. Amin. Padha kaya ada beberapa kesaksian, ya nyuwun sewu, bukan bermaksud menghina yang lain, tapi kesaksian orang yang korban kecelakaan pesawat kayak gitu ya. Ketika ada korban yang selamat karena ditanya ternyata gak sido numpak pesawat itu. Setelah ditanya lagi dia kesaksian, saya itu wis kadung marah-marah goro-goro telat, akhirnya gak sido berangkat numpak pesawat itu. Goro-goro bojoku aduh saya suwe, goro-goro anakku ayel-ayelan rebutan kamar mandi dan sebagainya, aku gak bisa mangkat. Rugi aku tiket. Pertama aku marah-marah, setelah itu tahu kecelakaan baru saya sadar, saya diselamatkan Tuhan. Nalah, rakyat mau ngomong ngono kan. Barang ngeliane dadi korban lagi menyimpulkan begitu. Tapi itu salah satu contoh bahwa ketika kita gagal, ketika kita batal padahal kita nggak ngapa-ngapain. Maksudnya ya, percayalah bahwa memang itu sengaja Tuhan lakukan supaya membuat hidup kita jadi lebih baik. Kalau ilustrasi kemarin di KPW itu loh, ilustrasi yang disampaikan dalam renungan itu, ada orang yang sudah senang dapat apa? Setetes air, dengan ngeyelnya dan dengan bangganya dia seneng. Padahal karo Tuhan saat durung wis dituntun menggo ngiwa kono lho enek apa jenenge kolam ana oase banyune luwih akeh jarene Bupris kemarin iso dienggo renang. Kalau bisa nggo umbah-umbah, nggo renang, nggo sembarang-barang. Karena apa? Ngeyel. Dan pada kayak yang kemarin saya ilustrasikan tentang rambutan. Orang kayak itu sudah bangga dapat walaupun setetes. Dan dia akan berkata, "Alah ora apa-apa, sepenting kan aku wis gak ngelak walaupun entuk sak tetes. Ora gelo aku gak entuk oase." Kuwi ngono mung modus tombo isin. Asine ya pengin, asine ya gelo. Ya padha kaya sing tak bilang kemarin rambutan toh. Kuwi cek kuning-kuning, ngenteni abang sik ben legi. Cek kecut ae cek kuning. Alasane wong ngeyel apa? Kemarin saya bilang, ora apa-apa aku seneng sing kecut tok. Leh, dene abang-abang ya melu ngrontoki to. Jare seneng sing kecut. Nek abang kok melu ngrontoki? Karena apa? Ngeyel. Orang-orang yang tidak ikut dalam rencana Tuhan, ya kalaupun dapat, kemarin minggu saya bilang, kalaupun toh dapat, ya bukan yang terbaik. Mari kita buka dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini harusnya semuanya hafal. Yeremia 9 ayatnya yang ke-11. Nih, lihat di depan. Sebab aku ini anak kecil apa besar?
Berarti siapa? Allah, Tuhan. Sebab aku, Tuhan, Allah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, dan bukan rancangan apa? Kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika setiap orang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka segala rencana Tuhan dan rancangan Tuhan yang kita ikuti itu akan memberikan orang hari depan yang penuh harapan. Syaratnya manut. Makanya temanya percaya, ya manut, ya patuh. Sebab Tuhan mengetahui serta mempunyai rancangan-rancangan dalam setiap kehidupan manusia. Tidak ada yang lebih tahu dalam kehidupan kita selain Tuhan yang mengasihi dan menciptakan kita. Terlebih dalam kehidupan manusia yang percaya kepadanya, Tuhan tahu apa yang harus dia kerjakan, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan kita. Ya loh? Karena rancangan Tuhan tersebut adalah rancangan yang baik, rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, serta rancangan yang akan menghasilkan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, harus bersyukur. Bangga enggak punya Tuhan seperti Yesus Kristus? Bangga enggak? Orang-orang manusia, kalau kata firman Tuhan, orang lain boleh merancang-rancangkan, mereka-rekakan kecelakaan buat kamu. Tapi aku merancangkan kebaikan untuk orang lain. Boleh berencana mencelakakan kita. Gitu? Orang lain boleh menfitnah kita, silahkan saja. Loro ati, loro lah. Sopo sing difitnah gak loro? Ngapusi. Sopo sing dijatuhne terus trimo-trimo begitu saja? Ngapusi. Pasti loro ati. Tapi percayalah, serahkan semua kepada Tuhan. Selama kita tidak melakukan kejahatan, selama kita tidak berbuat salah, selama kita tidak melanggar kebenarannya Tuhan, percayalah, rancangan Tuhan yang terbaik itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan bukan rancangan kecelakaan yang direka-reka oleh orang-orang yang membenci atau memusuhi kita. Percaya saja. Percaya saja. Karena kita punya Allah yang seperti Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang pasti akan melakukan segala yang terbaik terhadap apa yang Ia ciptakan. Jadi Bapak Saudara, bahwa manusia dengan segala kegagalannya masih dapat Tuhan ubah dan Tuhan selamatkan dengan rancangannya. Sebagaimana tadi saya sebutkan di atas, bahwa bagaimana dengan kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa? Apakah dengan demikian rencana Tuhan gagal? Tidak. Kehidupan di dalam bumi ciptaan Tuhan tetap berjalan dengan baik. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi dan Tuhan tahu apa yang akan Dia lakukan selanjutnya. Semua itu Tuhan lakukan untuk membentuk ciptaannya menjadi lebih baik. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan kalau Tuhan sudah berkehendak. Rencananya Pansus piye iki? Halo, Pansus. Rencanamu Natal piye itu? Tekan ndi? Usahamu tekan ndi? Apa ya iso? Apa ya nutut? Sasi apa iki pisan? Sok-sokan nggih program 7 yuta, duwe dhuwit mung 800. Rencanamu mungkin boleh gagal dan bisa gagal. Tapi percayalah, rencana Tuhan yang terbaik untuk jemaat Kembang Arum tidak akan pernah gagal. Oke? Mungkin ya, mungkin WBI bisa batal untuk retreat atau persekutuan Padang. Tapi rencana Tuhan untuk membuat jemaat Kembang Arum bersukacita karena Natal tidak akan gagal.
apapun yang terjadi. Oke? Percaya saja. Jadi apapun nanti rencana acaranya, percayalah semua itu sudah Tuhan rancangan untuk kita, menjadikan kita lebih baik. Walaupun orang srek karo karepe awake dhewe. Kok dadi ngene sih? Wis tau percaya wae. Kalau kau bisa menikmati, kau akan menemukan sukacita Natal itu sesuai dengan rencananya Tuhan. Untuk apapun dalam kehidupan kita, ini berlaku. Ketika kehidupan tidak seperti yang kita harapkan, wis donga, wis nyuwun, wis setia, kok tetap koyo ngene Tuhan. Percayalah, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Video yang akan saya tampilkan ini menjadi penutup untuk khotbah pada pagi hari ini. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Paham? Mulai dulu lagi menang kalau suwi videonya daripada khotbah malah nanti. Tak jelas nih, biar lebih paham. Kayak Pak Repto, ame tandurnya dadak wininya didongakne dhisik, nyirami didongakne. Gitu. Saya pun juga sama itu, nandur setiap kali nandur tanaman tanya ibu saya, tak dongakne ya Pak. Begitu tak tandur, tak uruki lemahe, terus saya bilang dalam nama Tuhan Yesus yang urip uripo, yang mati wae tanggone wae, saya bilang gitu. Sebetulnya kan gonku tak dongakne urip. Sehat. Betul tak? Didongakne tadi tak? Didongakne, setiap nyirami didongakne, bertumbuh, wah semakin seneng didongakne terus sampai akhirnya berbuah lebat. Lah waya emeh panen lo, garek manen lo, apa yang ia pergumulkan, apa yang ia usahakan, apa yang ia doakan, lah kok ketera angin. Ora mau buahe sing miber sawit-wite tugel. Sa oyot-oyote copot. Kecewa ndak? Nangis. Jongkok kemo ora golek neker kemo, nangis kemo. Kok ngene Tuhan, aku kurang piye? Wis tak dongakne, wis tak rawat dengan penuh kasih sayang. Wis tak pupuk, wis tak siram. Sampai liyane padha luar kota, aku tak nek omah wae ben iso nyiram tanduran ya, Pak. Arep to. Urip to nek Yogya seminggu biu lek mulih lah napa balik ku tanduranku ora nek sing nyirami jare ngono. Wis tak sayang kok yo gagal Tuhan, kenapa? Yang tanpa manusia itu sadari, yang tanpa orang itu sadari, yang sering kali kita tanpa sadari. Buah sing tadi diterbangne apa? Angin, mancep nyebar ke semua tanah di sekelilingnya dan bahkan tukul dari banyak pohon, enggak cuma satu. Buh mau piro aku lali ngitung, tapi akeh. Jadi dia tidak cuma panen satu pohon, tapi panen banyak. Itu rencana Tuhan. Kecewa boleh, sedih boleh, marah sithik wae, aja suwe-suwe. Firman Tuhan katakan boleh marah tapi jangan sampai lewat matahari terbenam. Ning ketika engkau sadar engkau kecewa, ketika engkau sadar engkau marah, ketika engkau sadar engkau nangis, sedih, ingat Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik. Kegagalan yang mungkin kita alami sampai hari ini bukan berarti hidup kita akan berakhir. Amin. Bukan berarti hidup kita akan berakhir. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Apapun yang Anda, keluarga Anda, dan gereja kita alami, kesusahan apapun yang sedang kita derita sampai saat ini, percayalah, itu hanya bagian awal dari cara Tuhan memberkati kita. Selama kita percaya dan juga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan takut gagal,
Jangan kecewa ketika gagal. Jangan minder karena gagal. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan bahkan selama 1 bulan ini tema ini sudah tersampaikan. Dan biarlah segala kekurangannya, segala ketidaksempurnaannya Tuhan sempurnakan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan mengerjakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu sekalian. Mohon ampun atas ketidaksempurnaan hamba-Mu, dalam ketidaksiapan hamba-Mu melakukan segala sesuatu, dalam segala kelemahan hamba-Mu. Engkau Tuhan yang mengampuni, dan Engkau Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk hamba-Mu khususnya, untuk melakukan segala sesuatu jauh lebih baik, mempersiapkan segala sesuatu jauh lebih baik lagi. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan satu hal yang pasti, hamba memohonkan hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap jemaat-Mu di Kembang Harum ini bertumbuh menjadi jemaat, menjadi pribadi yang semakin hari semakin percaya dan patuh kepada Tuhan, supaya indah masa depan kehidupan mereka di dalam Tuhan, supaya indah masa depan anak, cucu, dan keturunan mereka sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.